melahirkan anak Amerika lagi dengan metode waterbirth. Jelang momen pergantian tahun, aktris Nikita Willy mendapat anugerah buah hati. Anak kedua Niki dan Indra Priawan lahir pada Minggu 15 Desember 2024 di Los Angeles, Amerika Serikat. Foto-foto kelahiran anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki dibagikan Nikita Willy melalui akun media sosialnya. Niki juga mengumumkan nama sang anak dengan caption berbahasa Inggris yang diterjemahkan berbunyi, Nail Idrisa Joko Sutono telah bergabung dengan kita di bumi, dibuai dalam kehangatan rumah dan dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mencintai kita. Nikita Willy melahirkan anak keduanya secara normal dengan metode waterbirth atau persalinan di dalam air. Niki terlihat haru berhasil melahirkan anak dengan metode yang baru dicobanya. Postingan Niki melahirkan anak keduanya melalui metode waterbirth itu mendapat ucapan selamat dan pujian dari rekan-rekannya sesama artis. Proses persalinan dengan metode waterbirth yang dipilih Nikita Willy dilakukan di rumahnya didampingi oleh bidan bersertifikasi di Los Angeles, Amerika Serikat. Niki melahirkan di dalam bak berisi air hangat untuk mengurangi rasa sakit saat melahirkan, dan proses persalinannya menjadi lebih singkat. Diperkirakan biaya persalinan Niki berdasarkan laporan WebMD dikisarkan Rp32 juta hingga Rp96 juta. Sementara itu, menjalani proses persalinan di Amerika Serikat menjadi kali kedua bagi Nikita Willy. Saat anak pertamanya Isa lahir, Niki menjalani persalinan di rumah sakit. Karena kita pengen mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik buat anak kita dan buat Niki saat melahirkan. Kita pengennya pas Nikita melahirkan dan babynya lahir mendapatkan perawatan yang terbaik. Dan banyak sekali benefit yang bisa aku dapatkan sebagai ibu hamil ketika kita stay di sini. Heboh dituding pelit mantan istri, Jonathan Frizzy Ririn Dwi Ariyanti sudah nikah siri. 2 tahun resmi bercerai, konflik mantan pasangan suami istri tak kunjung usai. Benarkah diam-diam Jonathan dan Dena Devanka masih menyimpan rasa cinta? Entahlah, satu hal yang pasti, mantan pasangan suami istri itu masih sengit saling sindir di media sosial. Terbaru, pihak Devanka terang-terangan menyindir Ijong tak mau membiayai tagihan rumah sakit 2 anak kembar mereka. Tak terima disudutkan pihak Dena di media sosial, kubu Ijong pun buka suara. Melalui sang paman Benny Simanjuntak membantah keras tudingan Ijong lepas tanggung jawab terkait biaya rumah sakit ketiga buah hatinya. Benny lantang menuding balik Dena sok flexing bayar rumah sakit sendiri. Ngapain Jonathan bayar-bayar asuransi kalau memang ada dokter, ada pengobatan tidak dipakai hanya untuk apa ya? Untuk gaya-gayaan supaya bisa jalurnya bapaknya jadi ada masalah gitu ya. Dan anaknya ini dimasukkan ke asuransi kan untuk menjaga-jaga. Asuransinya paling mahal loh dipakai anak kecil. Jadi yang kan ada yang asuransi itu yang berapa tahun bisa kembali uangnya kan gitu kan. Kalau ini kan nggak, sudah mati di situ bayarnya itu memang untuk mereka sampai untuk kesehatan. Jadi dibayar asuransi kesehatan. Harusnya memang kalau bijaksana ya dipakailah itu. Ya, bertindak sebagai juru bicara Ijong, Benny Simanjuntak benar-benar membuka semua akar masalah. Mengapa Ijong lepas tanggung jawab membiayai biaya rumah sakit 2 buah hatinya? Benarkah Dena sengaja menolak asuransi yang telah diberikan Ijong? Saya lihat sih memang saya mau meluruskan aja. Ini masalahnya sebenarnya masalah kecemburuan yang tidak bisa move on sebenarnya. Menurut saya harusnya kan sudah lama, udah berapa tahun ya mereka cerai. Harusnya tidak usah masalah lagi kalau masalah anak. Jangan mengada-ngada. Jadi kalau memang semua ini nggak akan ada masalah kalau dia bisa move on. Itu aja ini. Masalahnya nggak bisa move on aja.
Gara-gara musibah sakit yang menimpa buah hatinya, hubungan Ijong dan Dena 2 tahun pasca cerai makin pelik dan kembali menuai sorotan. Di tengah heboh tudingan miring Ijong pelit tak mau membiayai anak, beredar kabar Ijong sudah nikah siri dengan Ririn Dwi Ariyanti di Korea. Orang Ijong Kristen kok, mana nikah siri? Ijong kan Kristen. Ada-ada aja, nikah siri, gosip aja. Dia kan Kristen, bagaimana nikah siri? Gosip ada-ada. Kalau mereka nikah ada yang gila. Happy birthday Arsy Hermansyah. Heboh kejutan ultah ke-10 Arsy dapat kado villa mewah di Bali. Genap berusia 10 tahun pada 14 Desember lalu, Arsy Hermansyah mendapat kejutan berupa kado super mewah dari Anang dan Ashanty. Bukan kaleng-kaleng, sebuah villa minimalis di kawasan Tabanan, Bali jadi kado spesial buat Arsy. Aku mau kasih surprise bahwa ini salah satu. Dulu kan kalian tahu 2 tahun yang lalu kan kita ada bangun di sini. Terus sekarang udah jadi dan sekarang kita mau ngasih dia surprise kalau rumah mungilnya sudah jadi. Nih, 1, 2, 3, surprise! Bingung dia. Ini apa? Mendapat kejutan dari kedua orang tuanya, Arsy nampak bingung. Walaupun begitu, bocah 10 tahun itu nampak antusias saat Anang dan Ashanty mengajaknya keliling villa melihat fasilitas yang dimiliki villa tersebut. Arsy suka nggak? Suka. Suka dong. Tuh, kolam berenangnya lumayan gede ya? Ini untuk aku. Iya, di atas kamar kamu, di bawah kamar Arsya. Imut tapi dari dalamnya lumayan luas tuh kolam berenangnya tuh. Ya kayak Kolam berenangnya lumayan besar. Ya kita lihat kamarnya yuk. udah ini udah punya aku. Iya. Senang nggak? Mau. Enak banget. Senang ya? Ini birthday banget udah ya. Kapan mau diinepin? Nanti pas aku kesini lagi. Meski Anang dan Ashanty sudah berusaha meyakinkan putrinya bahwa villa itu adalah milik Arsy, tapi tetap saja Arsy merasa itu hanya prank. Tak heran jika ia berkali-kali menanyakan kepada ayah bundanya, apakah villa mewah itu benar jadi miliknya? Sebelahnya sungai. Aduh aku masih gak nyangka aku punya rumah sendiri. Seneng banget. Saking bahagianya, Arsy langsung meminta Bunda Ashanty membuat syukuran kecil untuk villa barunya itu. Kebetulan Ashanty membawa jajanan pasar di atas tampah besar. Arsy pun membagi-bagikan jajanan tersebut seolah-olah ia sedang menggelar syukuran villa miliknya. Thank you ya Bunda. Thank you Ayah. Sini tamu-tamu aku dimakan. Oke. Ini yang punya rumah, ini aku yang punya rumah. Oke. Ini kecap asin. Masih sangat terpukul, Usi banyak melamun di pusara mendiang ibunda. Duka mendalam masih dirasakan Usi Sulistiawati atas kepergian mama tercinta Nila Rosita. Seminggu sudah kepergian sang mama, namun wajah istri Andika Pratama itu masih diliputi kesedihan, seolah belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Saat ziarah ke makam mendiang mama Nila, Usi hanya bisa terduduk dan melamun di pusara.
sih lumayan dekat sama Mama dan menurut pengakuan Usi dulu zaman dia gadis syuting-syuting yang nganterin Mama terus. Usi yang lebih terpukul karena ibunya yang paling dia sayang. Banyak banget ya, bisa dibilang itu ibu kedua saya ya. Anak-anak menyaksikan semua prosesnya, jadi waktu dikabarin juga mereka shock. Usi nampak benar-benar terpukul. Air matanya tak pernah mengering mengingat wanita yang telah melahirkannya itu. Seminggu ini tak banyak aktivitas yang dilakukan oleh Usi, selain hanya memanjatkan doa bagi mendiang Mama Nila. Zikir dan tahlil pun digelar di kediaman sang mama di Lebak Bulus Senin malam kemarin. Tadi memang ketika kita lagi membacakan surah Yasin, doanya kelihatan sedih sih memang. Ya masih berkabung, masih kelihatan dari suaranya juga senggukan. Kelihatan kondisinya memang masih masih terpukul lah, masih berasa sedih. Kerinduan Usi terhadap sosok sang mama terlihat pada unggahannya di Instagram. Ibu 5 anak itu mengunggah video percakapan terakhirnya dengan mendiang Mama Nila saat di rumah sakit, yang membuat separuh jiwanya hilang. Katanya kalau udah sembuh mau umroh ya? Iya. Iya, Mas. Ngangguk? Iya. Kalau ada yang dirasa sakit, bilangnya apa? Astagfirullahaladzim. Ditagih mama cucu perempuan, Cut Meriska dan Roger siap honeymoon ke Australia. Sempat menunda hamil anak ketiga, artis Cut Meriska ditagih sang mama tercinta cucu perempuan. Ya, mimpi sang mama terbilang wajar. Pasalnya, kehadiran cucu perempuan bisa menyempurnakan kebahagiaan keluarga Roger dan Chika yang sudah dikaruniai 2 anak laki-laki super ganteng. Ditagih langsung sang mama usai mengisi sebuah acara. Chika yang kini berusia 31 tahun tak menampik ingin segera punya momongan perempuan. Namun mimpinya punya anak ketiga sempat terhalang larangan anak keduanya, Jorel, yang menolak keras punya adik. Waduh, mama udah ngomong pengen punya anak lagi ya. Amin. Doakan aja pokoknya pengen yang terbaik di 2025, pengen tetap yang happy-happy juga. Ya pokoknya semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Pengen anak perempuan, baru cowok kan dua-duanya pengen banget. Tapi anak gue nomor 2 nggak ngasih izin. Nggak tahu. Iya, tapi dianya yang emang nggak mau gitu. Belum siap kayaknya gitu. Ngikut adenya. Tadinya sih pengennya tahun ini hamil. Tadi pengen banget tahun ini tuh hamil, tapi karena adenya nggak mau ya kita nggak dulu gitu, sampai ya kita selalu nanya gitu boleh apa enggak. Ya, demi mengabulkan keinginan sang mama, Chika dan Roger siap menjalani program hamil anak ketiga. Jika tak ada aral melintang, akhir tahun ini pasangan yang menikah 2019 lalu ini segera terbang ke Australia mengajak kedua anaknya liburan ke negeri kanguru, sekaligus bulan madu yang ketiga. Insya Allah mau ke Australia. Cari kanguru dia. Bener. Kok tahu ya? Udah permintaan anak sih, anak yang pengen ke sana gitu. Jadi ya ngikutin maunya anak-anak. Top 3 KDI. Panggung kontes KDI 2024 akan mencapai babak puncak. 3 kontestan tersisa, yakni Iva Bulukumba, Andin Ketapang, dan Karen Ogan Komerik Ilir, memiliki peluang yang sama besarnya untuk menjadi juara KDI 2024 yang merupakan 2 dekade gelaran KDI. Menghadapi babak top 3 yang akan digelar Rabu malam nanti, Iva, Andin, dan Karen menyiapkan diri secara matang dengan berlatih vokal dan koreografi. Iva, Andin, dan Karen tidak ingin menyia-nyiakan peluang emas untuk menjadi juara dalam ajang pencarian bakat penyanyi dangdut paling bergengsi di tanah air. Ya, peluang itu sudah di depan mata.
dan sulit untuk kembali terulang. Dan kebetulan semakin ketiga besar, tantangannya semakin berat guys, dan lagu-lagunya makin banyak, koreo banyak, improvisasi Juga banyak. Sebenarnya kita di sini tuh udah menjadi juara ya. Cuman siapa yang nanti akan mendapatkan duit 350 juta itu kita tidak Kayaknya tahu. Andi nih, karena voting dia menjulang sekali. Dengan tembus top 3 KDI 2024, Iva, Andin, dan Karen telah membuktikan diri memiliki kemampuan dan kualitas menyanyi maupun koreografi yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka pun siap menjadi bintang dangdut masa depan selepas tampil di panggung spektakuler KDI 2024. Tetap nyanyi, bikin karya, bikin single sendiri. Pokoknya lebih berkarya lagi dan lebih mempromosikan diri lagi ke orang-orang. Insya Allah kok karena jadi juara, karena pengen bikin karya, banyakin karya, terus pengen jadi musisi yang hebat, pengen jadi penyanyi yang hebat. Juga yang paling pertama itu sebelum itu Karen pengen berangkatin mama ke Tanah Suci.